Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini sama-sama kita mengkaji sejarah Islam. Yang pertama kita mulai dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah Rasulullah. Dan vlog ini akan terus berlanjut nantinya setiap malam, insyaallah. Kita mulai kita start ya dari kota Mekah Al-Mukarramah, nanti sampai ke kita akan berselancar sampai ke Turki, Andalus, sampai ke Nusantara seperti itu. Yang pertama kita mulai dulu dari Mekah Al-Mukarramah ya. Disebutkan dalam Al-Quran itu surah Al-Fil ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu surah yang sangat luar biasa dalam mempelajari sejarah, karena dalam surah Al-Fil itu kita dapat tahu bahwa bagaimana sebenarnya kejadian ya, sebelum Rasulullah lahir, bagaimana geopolitik ataupun keadaan politik, keadaan sosial masyarakat pada waktu itu ya. Jelas sekali bahwa dalam surah Al-Fil itu ada peristiwa penyerangan terhadap Ka'bah ya, yang dilakukan oleh Raja Abraha ya. Tentu kita mencari kemudian sejarah-sejarah kenapa kemudian kepentingan daripada Abraha itu untuk menyerang Mekah. Itu pertanyaan utama. Kenapa mereka menyerang Mekah? Kenapa mereka harus ingin menghancurkan Ka'bah? Cerita-cerita populernya kan seperti itu. Kenapa mereka ingin menghancurkan Ka'bah? Rupanya memang pada waktu itu ya, Mekah memang lagi terkenalnya. Mekah memang adalah pusat, center of perdagangan ya, seperti itu. Pusat perdagangan dunia ya, yang terus ramai, apalagi pada waktu itu setiap tahun dilakukan ibadah haji dan banyak kabilah yang datang ke sana untuk tawaf. Walaupun di situ banyak sekali berhala, tidak bisa dipungkiri bahwa Mekah menjadi pusat perdagangan utama, tempat bertemunya pedagang-pedagang besar, tempat berkumpulnya barang-barang dari penjuru dunia dikumpulkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan ini membuat cemburu ya orang-orang Romawi seperti itu. Di mana Yaman sendiri pada waktu itu menjadi rebutan antara Persia dan Romawi, dan waktu itu Abraha merupakan kaki tangan daripada Romawi yang diutus oleh Raja Habsyah yang bertanggung jawab terhadap kepada Raja Romawi seperti itu. Tujuannya adalah bagaimana memindahkan pusat perdagangan, pusat perhatian dunia dari Mekah ke Yaman seperti itu. Tapi Allah menjaga kota Mekah itu, menjaga kemuliaannya, menjaga semuanya ya. Akhirnya kan Mekah selamat, dan itu menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Menarik ya ketika kita bahas bagaimana Mekah menjadi pusat perdagangan dunia ya. Karena kalau kita lihat itu Kampur Barus juga tak luput menjadi jalur distribusi barang-barang India, Sumatera, barang-barang rempah-rempah itu kan luar biasa, yang kemudian bertemu semuanya disatukan di kota Mekah, dan dari Mekah pasar-pasar dunia kemudian lanjut barang-barang itu didistribusikan sampai ke Romawi, sampai ke pasar-pasar di Afrika seperti itu ya. Artinya apa? Kehidupan masyarakat sebelum Islam di kota Mekah, orang-orang Arab, mereka adalah masyarakat pedagang. Karena jelas Mekah tidak bisa diandalkan dari sumber alamnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus berdagang seperti itu ya. Ada hasil alam di kota Mekah itu, kerajinan tangan, batu dan seterusnya. Tapi ya itu tidak bisa diandalkan. Dan komoditi utama pada waktu itu yang sangat besar sekali adalah rempah-rempah, termasuk rempah-rempah kain dari Cina tuh. Dari mana lain rempah-rempah kalau bukan dari India dan dari Nusantara ini ya. Artinya pedagang-pedagang Mekah mengambil peran yang luar biasa
ya, menjadi wasilah mereka untuk menghubungkan ya pedagang barat dan pedagang timur. Ya. Dan spesialnya adalah Quraisy. Quraisy itu pedagang besar, disebutkan lagi dalam surah Quraisy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sebutkan di situ bahwa orang-orang Quraisy itu kebiasaan mereka ya berdagang dari musim dingin ke musim panas. Mereka berdagang dari dari negeri Syam ya sampai ke negeri Yaman seperti itu. Bahkan Sayyidina Hashim itu kakek daripada Rasulullah ya, kakek buyut beliau itu wafat di negeri Syam dalam usaha perdagangan beliau. Sayyidina Abdullah ayah Nabi wafat di Madinah, di Yathrib ya, dalam proses melakukan transaksi perdagangan, dalam kerja pengusaha besar seperti itu ya. Ini gambaran sekilas mengenai kota Mekah. Insyaallah kita lanjutkan lagi bagaimana kepercayaan, bagaimana kemudian karakter daripada orang Arab ya pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.